Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas lanjutan mengenai video dari integral parsial kemarin. Sekarang, saya akan membahas teknik pengintegralan pada fungsi trigonometri berpangkat, yaitu ketika pangkatnya ganjil atau ketika pangkatnya genap. Yang pertama di sini kita mulai, yaitu untuk integral sin pangkat n x dx atau integral cos pangkat n x dx untuk n-nya itu ganjil ya. Jadi ketika pangkatnya itu ganjil dapat dicari dengan memfaktorkan. Jadi kita gunakan rumus ini, sin pangkat nx sama dengan sin pangkat n-1 x dikali sin x. Atau kalau misalkan cos, berarti menggunakan cos pangkat nx sama dengan cos pangkat n-1 x dikali cos x. Kemudian setelah menggunakan rumus ini, kita terapkan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1 pada sin pangkat n-1 x atau cos pangkat n-1 x ya. Oke, langsung aja tidak usah berlama-lama, kita terapkan pada contoh soalnya. Di sini ada soal integral sin pangkat 5 x dx. Oke, pangkatnya jelas di sini ya. Pangkatnya adalah pangkat 5. Berarti dia termasuk bilangan ganjil. Langkah pertama berarti kita uraikan ya. Yaitu menjadi sin pangkat 5. Kita pecah menjadi bentuk yang seperti ini. Maka menjadi sin pangkat 4x dikali sin x dx. Nah, seperti itu. Kemudian kita gunakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat x di sini, itu bisa kita bikin menjadi sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini adalah sin pangkat 4x. Sin pangkat 4x itu sama aja dengan sin pangkat 2x yang dikuadratkan. Lalu kita kalikan dengan sin x dx. Maka menjadi sama dengan sin kuadrat x itu kita gunakan yang ini. 1 dikurang cos kuadrat x. Berarti 1 dikurang cos kuadrat x pangkat 2 dikali sin x dx. Nah, kemudian yang bagian ini bisa kita uraikan ya. Bisa kita jabarkan, maka menjadi 1 dikurang 2 cos kuadrat x ditambah cos pangkat 4x ya. Atau cos kuadrat x dipangkatkan 2, maka menjadi cos pangkat 4x. Dikali dengan sin x dx. Nah, kemudian perhatikan ya. Perhatikan variabel yang diketahui di sini. Di sini ada cos x ya. Ada fungsi ya, fungsi cos x. Di sini pun juga ada fungsi cos x. Dan turunan dari cos x itu adalah min sin x, bisa menghilangkan atau mengeliminasi sin x yang di sini. Maka rumus ini atau bentuk integral ini bisa kita ganti menjadi 1 dikurang 2 cos pangkat 2x ditambah cos pangkat 4x sin x. Nah, d-nya kita ganti dengan d dari cos x. Otomatis kita bagi dengan turunan dari cos x yaitu min sin x. Sehingga turunan dari cos x yaitu min sin x bisa menghilangkan atau mengeliminasi bagian yang lain yaitu sin x itu sendiri. Nah, berarti sekarang cos x yang ada di sini bisa kita misalkan aja menjadi u. Sehingga yang di sini adalah u pangkat 4 dan di sini adalah u pangkat 2. Biar mudah ya. Jadi kita bisa menuliskan menjadi 1 dikurang 2 u pangkat 2 ditambah u pangkat 4 du. Nah, ini bisa kita gunakan langsung ya integralnya, yaitu integral dari 1 sama dengan u karena terhadap u, kemudian integral dari min 2u kuadrat berarti min berapa berarti min, oh sorry, ini ada negatif ya, ini ada negatif berarti di sini ada negatif. Oke,
negatif. Min 2 per 3 U pangkat 3 ditambah 4. Seperlima ya, sorry. Seperlima U pangkat 5 ditambah dengan konstanta. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lanjutkan di sebelah kanan, yaitu sama dengan min dari, nah U-nya ini bisa kita ganti dengan yang kita misalkan tadi. Kita tadi memisalkan U itu sama dengan cos X, berarti kita kembalikan U-nya ke fungsi semula, yaitu cos X. Dikurang 2 per 3 U pangkat 3, berarti kan cos pangkat 3 X ditambah seperlima U pangkat 5, berarti kan cos pangkat 5 dari X ditambah dengan konstanta. Nah, ini bisa kita uraikan lagi, maka menjadi min cos X ditambah 2 per 3 cos pangkat 3X dikurang 1/5 cos pangkat 5X ditambah konstanta ya. Jawaban yang kita peroleh sama dengan yang ada pada pembahasan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk teknik pengintegralan pada fungsi trigonometri berpangkat sin dan cos ketika pangkatnya berbentuk ganjil ya. Ketika pangkatnya itu ganjil. Jadi pangkatnya dari n sama dengan 1, n sama dengan 3, 5, min 1, min 3, min 5, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang untuk yang n-nya genap. Jadi ketika sin pangkat nx atau cos pangkat nx, n-nya itu adalah bilangan genap. Jadi dia berpangkat genap. Coba kita kerjakan. Nah, perhatikan di sini teorinya. Jadi untuk integral sin pangkat nx dx atau integral cos pangkat nx dx untuk n-nya genap ya. Kalau yang tadi ganjil sekarang n-nya genap, dapat dicari dengan menggunakan bantuan persamaan sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x dibagi 2 atau cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x dibagi 2. Nah, sebenarnya rumus dari kedua ini itu didapatkan dari rumus cos 2x ya. Cos 2x yaitu rumusnya sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1. Ini rumus yang pertama. Sehingga dari sini bisa kita peroleh, bisa kita pecah ya, bukan dipecah sih. Bisa kita bikin menjadi 2 cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah cos 2X. Sehingga cos kuadrat X itu sama dengan 1 ditambah cos 2X dibagi dengan 2. Maka jadilah rumus yang pertama, yang ini cos kuadrat X itu sama dengan 1 ditambah cos 2X dibagi dengan 2. Untuk rumus yang kedua itu diperoleh dari cos 2X juga, tetapi menggunakan rumus sin kuadrat, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, dari sini kita bikin menjadi sin kuadrat X sama dengan, maka menjadi 2 sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos 2X. Sehingga sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos 2X dibagi dengan 2. Maka jadilah rumus yang kedua yang di sini. Sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos 2X dibagi 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi gak usah berlama-lama, langsung aja kita kerjakan contoh soalnya. Tentukan integral cos pangkat 4x dx. Oke. Langkah pertama ngapain? Langkah pertama adalah kita langsung ubah aja menjadi cos kuadrat x-nya. Yaitu integral cos pangkat 4x dx itu kan sama aja dengan integral cos pangkat 2x yang dikuadratkan dx. Nah, seperti ini kan ya. Maka ini menjadi integral cos kuadrat x, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu yang ini. Cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x dibagi 2. Berarti 1 ditambah cos 2x dibagi 2. Lalu kita kuadratkan terhadap dx.
maka menjadi sama dengan integral. Nah, ini bisa kita uraikan ya. Ini kan pangkat, ini kan di bawah kan setengah, setengah kuadrat itu kan seperempat, bisa kita taruh luar, karena kan dia suatu konstanta, maka di dalam integralnya itu menjadi satu di sini, ditambah 2 cos 2x, ditambah cos kuadrat 2x ya, terhadap apa? Terhadap dx. Nah, seperti itu. Kemudian diapain? Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini seperempat. Kemudian satu bisa langsung kita selesaikan ya. Yaitu integral satu terhadap dx adalah ex. Kemudian kemudian ditambah dengan integral ini. Nah, berarti 2 integral cos 2x dx ditambah dengan integral yang ini. Integral cos 2x dx. Nah, seperti itu. Perhatikan ya bahwa yang di sini ini adalah cos 2x diintegralkan terhadap x. Kalau di sini 2x, maka ini pun harus menjadi 2x juga. Berarti D-nya bisa kita ubah menjadi D2x dengan syarat kita harus bagi dengan turunannya, yaitu dibagi dengan 2, maka menjadi 1/2 ya. Ini nanti bisa kita coret dengan yang ini. Nah, seperti itu. Jadi, bisa kita tulis lagi ini seperempat, ini X ditambah dengan, berarti kan integral cos 2X D2X. Hasilnya adalah sin 2X. Ya, hasilnya adalah sin 2X. Benar ya, sin 2X. Nah, kemudian kita masih punya PR, yaitu harus mencari nilai dari integral yang ini. Cos kuadrat 2x dx. Gimana cara mencari integral ini? Maka gunakan rumus yang tadi ya, yaitu rumus yang kita dapatkan. Cos kuadrat x itu sama dengan 1 ditambah cos 2x dibagi dengan 2. Kalau di sini ada 2x, maka di sini kita ganti dengan 2, otomatis sudut yang di sini juga dikali dengan 2, yaitu 4. Awal mulanya di sini kan 2x, kita ganti menjadi cos 4x. Karena di sini cos kuadratnya itu menjadi 2x. Maka kita ubah menjadi rumus yang seperti ini. Jadi sekarang kita hitung dulu untuk rumus integral yang ini ya. Yaitu integral dari cos kuadrat 2x dx sama dengan integral berapa jadinya? Ini ya, 1 ditambah cos 4x dibagi dengan 2 dx. Nah, ini menjadi setengah integral dari 1 ditambah cos 4x dx. Yaitu menjadi setengah integral 1 terhadap x, berarti kan x, ditambah integral cos 4x dx. Nah, di sini kan 4x nih, di sini masih x, berarti di sini pun harus kita ubah menjadi 4x. Otomatis kita bagi dengan turunannya, yaitu 4. Sehingga menjadi sama dengan setengah dikali x ditambah 1/4 dari sin 4x ya, turunan dari cos 4x d4x yaitu sin 4x. Nah, seperti ini baru kita tambahkan dengan konstantanya. Nah, hasil yang ini tadi kemudian kita lakukan substitusi ke dalam persamaan yang sebelumnya untuk menggantikan nilai integral yang di sini. Gitu ya. Jadi yang sebelah kanan saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu, lalu kita lanjutkan perhitungannya. Jadi tadi kita peroleh integral dari cos 4x dx itu sama dengan, ini kita tulis ulang dulu aja, seperempat dikali x ditambah sin 2x ditambah, nah integral dari cos kuadrat 2x dx kita ganti dengan yang ini, ya, yaitu setengah dikali x ditambah seperempat
sin 4x. Nah, seperti ini ya. Nah, C-nya kita taruh belakang aja ya, nggak apa-apa ya C-nya. Karena C itu kan suatu konstanta. Berapapun nilai C-nya, itu tidak akan pengaruh terhadap hasil dari integralnya. Maka ini menjadi seperempat, ini X ditambah sin 2X ditambah X per 2 ditambah 1/8 sin 4X ditambah C. Menjadi seperempat X ditambah X per 2 itu 3/2X ditambah sin 2X ditambah 1/8 sin 4X ditambah konstanta sama dengan seperempat kali 3/2X yaitu 3/8X ditambah seperempat kali sin 2X berarti seperempat dari sin 2X ditambah seperempat kali 1/8 1/32 sin 4X ditambah konstanta. Inilah hasil untuk integral cos pangkat 4X dx. Jawaban yang kita peroleh ternyata sama dengan yang ada di pembahasan ya. 3/8X ditambah seperempat sin 2X ditambah 1/32 sin 4X. Ini kurang konstantanya ya. Oke, jadi begitu untuk contoh soal dari integral fungsi trigonometri yaitu sin dan cos yang berpangkat genap. Kita lanjut ya untuk yang soal berikutnya, untuk teori berikutnya yaitu kita punya di sini perkalian dari sin dan cos. Jadi ini adalah teori untuk integral sin dan cos, perkalian dari sin dan cos yang berpangkat salah satunya adalah ganjil. Nih, perhatikan. Integral sin pangkat mx dikali cos pangkat nx dx. Jadi ini merupakan perkalian dari integral sin pangkat dan cos pangkat. Sin pangkat m dikali dengan cos pangkat n. Untuk m atau n-nya ganjil. Berarti ada salah satu dari keduanya yang ganjil. Entah itu m atau n-nya yang ganjil. Dapat ditentukan dengan memfaktorkan sin pangkat mx menjadi sin pangkat m-1 x sin x ya. Jika m yang ganjil. Kalau n yang ganjil berarti yang kita ubah cosnya. Cos pangkat mx menjadi cos pangkat n-1 x dikali cos x. Lalu gunakan rumus identitas trigonometri. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung bahas aja pada contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya adalah integral sin pangkat 3x cos pangkat min 4x dx. Yang ganjil yang mana? Jelas yang ganjil adalah 3. Berarti 3 di sini menggunakan aturan dari sin pangkat mx yang ganjil bisa kita pecah menjadi bentuk yang seperti ini. Berarti ini sama aja dengan sin pangkat 2x dikali dengan sin x ya. Dikali cos pangkat min 4x dx. Nah, seperti itu. Lalu sin pangkat 2x-nya, itu kita tinggal gunakan aturan identitas trigonometri, yaitu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Dikali sin x dikali cos pangkat min 4 dx. Nah, di sini memuat cos x, di sini pun juga memuat cos x, berarti bisa kita kalikan. Berarti 1 min cos kuadrat x kita kalikan dengan cos pangkat min 4x. Maka menjadi cos pangkat min 4x dikurang cos pangkat 2 ditambah min 4. Berarti min 2x dikali sin x dx. Nah, perhatikan nih. Di sini ternyata fungsinya adalah cos x, di sini juga cos x. Sedangkan yang komponen lainnya itu berupa sin x. Kita bisa ganti nih menjadi dx-nya itu menjadi d cos x. Kenapa? Karena turunannya yaitu min sin x bisa mengeliminasi sin x yang ini. Nah, jadi kita punya sekarang nilainya adalah negatif dari integral cos pangkat min 4x dikurang cos pangkat min 2x d cos x.
Nah, ini kita misalkan aja sebagai U, maka di sini menjadi U pangkat min 2, ini menjadi U pangkat min 4. Sehingga integralnya bisa kita sederhanakan menjadi integral U pangkat min 4 dikurang U pangkat min 2 terhadap DU. Ini kita lanjut aja di sini. Maka hasilnya adalah sama dengan negatif dari U pangkat min 4. Integralnya berarti U pangkat min 3 dibagi dengan 3. Dikurang U pangkat min 1 dibagi min 1 ya. Ditambah konstanta. Sama dengan, ya seperti ini kan ya. Benar ya. Atau ada kesalahan di sini? Oke, saya kira udah benar ya. Kemudian min U pangkat min 3. Oh, ini dibagi min 3 ya, sorry. Min 3. Min U pangkat min 3. Berarti menjadi U pangkat min 3 dibagi 3 ditambah U pangkat min 1 ditambah C. Atau 1/3 U pangkat 3 ditambah 1/U ditambah C. U-nya tadi adalah cos X. Berarti 1 dibagi 3 cos pangkat 3X ditambah 1 dibagi cos X ditambah C. Cos X itu kebalikannya adalah sekan. Berarti menjadi 1/3 sekan pangkat 3X. Oh, ini min ya. Sorry, ini tuh min bukan plus. Ini kan min kali min positif kali min yang di luar berarti jadi min. Nah, maka di sini menjadi min sekan X ditambah dengan konstanta. Jadi hasilnya adalah seperti ini. 1/3 sekan pangkat 3X dikurang sekan X ditambah konstanta ya. Hasilnya sama dengan yang ada pada pembahasan. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah untuk teori yang terakhir. Kita punya teorinya adalah seperti ini. Yaitu untuk perkalian sin pangkat mx dikali cos pangkat nx untuk m dan n-nya genap. Artinya keduanya ini genap. Tidak hanya salah satu, tapi keduanya itu genap. Caranya adalah dapat ditentukan dengan mereduksi terlebih dahulu m dan n dengan menggunakan persamaan sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x per 2 atau cos 2x sama dengan 1 plus cos 2x dibagi 2. Lalu, apabila muncul pangkat ganjil, maka strategi pada slide sebelumnya dapat digunakan. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas latihan soalnya. Integral sin pangkat 2x dikali cos pangkat 4x. Langsung aja kita hitung. Berarti sama dengan integral sin pangkat 2x-nya langsung aja kita ubah menjadi bentuk seperti ini. 1 min cos 2x dibagi dengan 2. Cos pangkat 4x berarti kan cos pangkat 2x dikuadratkan. Berarti yang ini lalu kita kuadratkan. Ya, yaitu hasilnya adalah 1 plus cos 2x dibagi 2, lalu kita kuadratkan terhadap dx. Maka menjadi integral 1 min cos 2x dibagi 2. Nah, ini kita integralkan. 1 ditambah 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x dibagi dengan 4 ya. Dx. Nah, seperti itu. Ini bisa kita jabarkan ya, bisa kita uraikan. 2 kali 4 kan 8 ya, berarti 1/8-nya kita taruh luar. Kemudian 1 min cos 2x kita kalikan dengan 1 tambah 2 cos 2x plus cos pangkat 2x. Berarti 1 kali 1, 1. Ditambah 1 kali 2 cos 2x, berarti 2 cos 2x ditambah 1 kali cos kuadrat 2x, berarti cos kuadrat 2x.
Kemudian min cos 2x kita kalikan dengan yang di sini. Ya, berarti kan min cos 2x kali 1, min cos 2x, min cos 2x kali 2 cos 2x, berarti min 2 cos kuadrat 2x, lalu min cos 2x kali cos kuadrat 2x, berarti min cos pangkat 3 2x. Terhadap apa? Terhadap dx. Nah, seperti itu. Maka kemudian ini seperti 8. Integral ini kita sederhanakan. 1. Kemudian ditambah 2 cos 2x dikurang cos 2x. Jadinya adalah cos 2x. Lalu cos kuadrat 2x dikurang 2 cos kuadrat 2x. Maka menjadi cos kuadrat 2x yang terakhir dikurang cos pangkat 3 2x dx. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita mencari nilai dari integral yang ini. Berapa kira-kira? Ayo kita hitung. 1/8. Nah, 1 integralnya terhadap x berarti kan x. Ditambah integral cos 2x terhadap dx adalah sin 2x dibagi dengan 2. Lalu ini harus kita hitung nih integral yang ini. Yaitu min integral cos kuadrat 2x min integral yang ini cos pangkat 3 2x. Nah, seperti ini ya. Atau ini kita kasih kurung dulu aja. Kasih kurung berarti ini adalah positif dx. Nah, seperti ini. Ya, atau kurungnya mungkin bisa kita abaikan aja. Jadi di sini jadinya adalah negatif. Oke, kita tulis pelan dulu. Cos kuadrat 2x dx dikurang integral cos pangkat 3 2x dx. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari nilai dari integral ini dan integral ini. Kita hitung secara terpisah ya. Yang pertama adalah kita cari integral cos kuadrat 2x dx. Ini kita bisa menggunakan sifat trigonometri yang sebelumnya, yaitu yang di atas ini. Karena di sini ada 2x, maka ini kita ganti menjadi 4x ya. Maka menjadi 1 integral 1 plus cos 4x dibagi 2 dx. Sama dengan setengah dari integral 1 ditambah cos 4x dx sama dengan setengah dari x ditambah sin 4x dibagi 4. Nah, seperti itu. Itu hasil untuk yang pertama ya. Atau bisa kita pecah aja menjadi setengah kali x berarti kan x per 2. Lalu setengah kali sin 4x per 4 berarti kan sin 4x dibagi 8. Nah, seperti itu. Sekarang kita tinggal hitung yang integral cos pangkat 3 2x. Integral cos pangkat 3 2x dx. Yaitu menggunakan cara yang tadi ketika pangkatnya ganjil, yaitu sama dengan integral cos pangkat 2x dikali dengan cos 2x dx. Nah, seperti itu. Kemudian kita gunakan identitas trigonometri, yaitu 1 dikurang sin kuadrat 2x, ini cos 2x dx. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita apain? Kemudian perhatikan di sini bahwa ini memuat fungsi sin 2x, di sini cos 2x. Turunan dari sin 2x nanti bisa menghilangkan cos 2x. Berarti dx ini kita ganti dengan d sin 2x, lalu kita bagi dengan turunan dari sin 2x, yaitu 2 cos 2x. Coret, coret. Nah, sama dengan setengah integral dari 1 min sin kuadrat 2x d sin 2x. Maka ini menjadi setengah integral 1 terhadap sin 2x, iya sin 2x.
Kemudian dikurang integral sin kuadrat 2x terhadap sin 2x. Berarti kan sepertiga sin pangkat 3 2x. Nah, seperti ini. Maka menjadi setengah kali sin 2x. Berarti kan setengah sin 2x dikurang setengah kali sepertiga sin pangkat 3 2x seperenam sin pangkat 3 2x. Nah, kita sudah mendapatkan nilai integral yang ini. Berarti tinggal kita lakukan substitusi ya. Yang ini kita nanti lakukan substitusi ke sini. Dan yang ini kita tinggal substitusi ke sini. Kurang lebih seperti itu. Berarti ini kita tulis ulang di sebelah kanan. Sama dengan 1/8 dikali X ditambah sin 2X dibagi 2 dikurang dengan ini X/2 dikurang sin 4X/8. Kemudian dikurang lagi dengan yang ini dikurang setengah sin 2X dikali min kali min positif seperenam sin pangkat 3 2X ya. Kemudian ditambah dengan suatu konstanta. Maka hasilnya adalah 1/8 ini X dikurang X/2 berarti kan X/2 ya. Hasilnya adalah X/2. Kemudian sin 2 ini hilang ya, sin 2X/2 dikurang setengah sin 2X ini coret. Kemudian tinggal min sin 4X min sin 4X dibagi 8 ditambah yang ini yaitu sin pangkat 3 2X dibagi 6 ditambah konstanta. Maka ini menjadi 1/8 dikali X/2 berarti X/16 dikurang 1/8 kali ini. Berarti dikurang sin 4X dibagi 64 ditambah 1/8 kali yang ini. Berarti ditambah sin pangkat 3 2X dibagi 8 kali 6 48 ditambah konstanta. Maka inilah hasil untuk integral pada soal yaitu sin 2 sin pangkat 2X dikali cos pangkat 4X dx ya. Jadi hasilnya adalah yang ini. X dibagi 16 lalu dikurang sin 4X dibagi 64 ditambah sin pangkat 3 2X dibagi 48 ditambah konstanta. Jadi gitu pembelajaran kita pada sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.